Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini setelah kita membahas kemarin terkait dengan managing disruptive behavior atau bagaimana kita mengelola perilaku-perilaku yang mengganggu, ya, artinya itu dapat mempengaruhi berjalannya kelas, ya, kesuksesan dari kelas Anda. Nah, yang tak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjadi seorang guru bisa menerapkan kedisiplinan terhadap siswa kita. Jadi sangat penting, ya. Kenapa? Karena kalau tidak melaksanakan disiplin, maka pembelajaran akan terkatung-katung. Pembelajaran akan terjadi pemborosan waktu, ya, akan tidak efektif juga gitu kan, gitu. Nah, ini harus Anda manage juga, harus Anda implementasikan juga kedisiplinan. Nah, seperti apa teman-teman semua? Mari kita lihat. Oke, jadi disiplin ini fondasi terciptanya kelas yang tertib dan kondusif, ya. Jadi kalau kelas Anda ingin tertib, kondusif, ya maka pondasinya adalah disiplin. Tanpa disiplin, pembelajaran akan sulit mencapai tujuan karena waktu dan energi terbuang untuk mengatasi gangguan. Jadi, aduh, banyak gangguan gitu kan, banyak perilaku-perilaku yang mengganggu, tidak disiplin gitu kan. Nah, setelah kita mengatasi itu semua, kita harus biasakan dengan kedisiplinan gitu, ya. Guru perlu memahami konsep disiplin serta cara penerapannya yang tepat. Oke. Nah, disiplin itu apa sih? Yaitu upaya sistematis untuk menanamkan keteraturan, ya. Teratur gitu kan. Keteraturan itu dapat dicapai dengan apa? Dengan yang namanya pembiasaan gitu, ya. Jadi harus dimulai pembiasaan itu dari guru, gitu kan. Di awal silakan disepakati kesepakatannya bagaimana. Kalau memang nanti di pertengahan jalan kok tidak bisa, tidak memungkinkan, sampaikan gitu. Kenapa tidak bisa, gitu kan? Kenapa misalkan Anda terlambat, gitu kan? Ini bisa Anda sampaikan. Kenapa Anda apa namanya, kita edukasi juga kenapa siswa tidak mengerjakan tugas, ya, kenapa gitu, harus disertai dengan alasan yang kuat, alasan yang memang bisa berterima gitu, ya. Ini keteraturan, ya. Jadi keteraturan ini tidak bisa dibentuk dari sekali dua kali begitu, tidak bisa. Ini terbentuk dari berkali-kali gitu kan, itu dari habit atau dari pembiasaan gitu, ya. Nah, selanjutnya kepatuhan. Bagaimana Anda bisa menanamkan kepatuhan, obedience itu kepada siswa Anda. Jadi di awal perlu makanya, ya, disampaikan tata tertib, ya, sehingga mereka tahu rule of the game-nya. Kalau mereka sudah tahu, nah mereka nanti akan diajarkan tanggung jawab, ya. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran karena mereka harus kita berikan amanah itu tanggung jawab. Mereka harus menjadi siswa itu ya harus mau, ya, apa namanya, rekoso gitu, ya, kalau bahasa Jawanya begitu, ya. Itu. Nah, disiplin bukan sekedar hukuman. Jadi jangan salah. Disiplin karena tidak mengerjakan PR lalu kita hukum gitu. Enggak. Tapi bagaimana kita bisa memberikan apa namanya pembiasaan perilaku positif. Ini juga disiplin gitu kan. Makanya tadi saya sampaikan gitu kan. Yang namanya keteraturan itu tidak bisa dibentuk dalam semalam, seminggu, 2 minggu enggak bisa. Ya, ini butuh continuous gitu, ya, terus menerus, continuous action, ya, yang lama kelamaan menjadi habit. Kalau sudah habit, ah, disiplin itu akan tercapai, ya. Mungkin juga ada harus memberikan motivasi ke siswa Anda. Kalau yang namanya awal disiplin itu pasti susah,
pasti nggak enak gitu. Tapi kalau lama-lama gitu kan sudah terbiasa itu rasanya enteng aja gitu kan. Ya misalkan harus bangun jam 3 subuh gitu kan, 3 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk sholat ya yang tinggal di boarding, mungkin siswa Anda ada yang tinggal di boarding gitu. Itu awal-awal akan berat sekali, tapi kalau itu dijalani terus-menerus, ya lama-kelamaan akan enak, akan enteng gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya jenis disiplin ya. Apa saja sih? Yang pertama, preventif disiplin. Jadi, aturan dan kesepakatan kelas untuk mencegah pelanggaran. Anda buat peraturan-peraturan itu sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran ya. Nggak boleh makan di kelas, nggak boleh minum, nggak boleh merokok, nggak boleh bla 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 bla. Ya, itu namanya preventif ya, untuk mencegah gitu ya. Nah, selanjutnya supportive disiplin, dorongan dan bimbingan guru untuk menjaga perilaku positif siswa. Ini terbalik ya dengan preventif. Kalau preventif itu dia mencegah. Nah, kalau supportive itu ya mendorong gitu ya. Jadi di encourage terus gitu kan. Ya, diberikan bimbingan, diberikan konseling gitu kan. Motivasi gitu. Misalkan ada siswa Anda yang menonjol gitu kan prestasi. Nah, itu berikan support. Nah, sehingga apa ya perilaku-perilaku positif itu akan terus menerus ya ya apa ya istilahnya kalau bahasa sekarang itu tervalidasi gitu ya, perilaku positif siswa itu tervalidasi ya karena anak-anak Anda itu sangat butuh yang namanya validasi gitu kan. Oke, nah selanjutnya corrective disiplin ini tindakan korektif saat terjadi pelanggaran dengan tujuan mendidik bukan sekedar menghukum ya. Ketika nanti preventif ya misalkan preventif itu dilanggar gitu kan. Nah, Anda bisa menerapkan korektif disiplin, tindakan korektif saat terjadi pelanggaran itu ya. Tujuannya ya tadi untuk mendidik. Makanya jadi guru itu harus didasari atas rasa kasih sayang. Gak boleh kalian menjadi guru untuk balas dendam gitu kan. Wah, dulu saya jadi murid, wah saya dilempar penghapus gitu kan. Wah, saya diminta berdiri di depan kelas selama 2 jam gitu kan dengan satu kaki misalkan. Wah, saya jadi guru. Awas kalian, nggak boleh. Oke. Kalian menjadi guru, kita menjadi guru harus didasari atas rasa kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Oke, ya. Nah, prinsip penerapan disiplin yang pertama, konsisten dan adil dalam menerapkan aturan. Anda harus konsisten. Makanya, sebelum Anda mendisiplinkan siswa Anda, maka Anda harus disiplin terlebih dahulu. Gitu ya. Anda sebagai guru harus disiplin terlebih dahulu. Ya, Anda pun juga harus konsisten dan adil dalam menerapkan aturan. Gitu. Nggak boleh pelin-pelan gitu ya. Yang kedua, menjelaskan konsekuensi secara jelas sejak awal. Jadi di peraturan itu di awal Anda sampaikan konsekuensinya juga harus Anda sampaikan sehingga kalau mereka melanggar, mereka tahu konsekuensinya harus apa. Gitu. Oke. Yang ketiga, memberi teladan dalam sikap disiplin. Oke, tadi sudah saya jelaskan gitu kan. Anda harus memberi teladan dan Anda juga harus konsisten. Nah, yang keempat, mengutamakan pendekatan edukatif daripada hukuman keras, ya. Apalagi sekarang zamannya serba viral, ya, serba nanti dituntut sama orang tua gitu kan. Ini berbeda dengan zaman kalian sekolah dan sangat berbeda ketika zaman saya sekolah dulu gitu kan. Gitu. Sekarang zamannya sudah berubah. Maka eh, guru, kalian sebagai guru nantinya harus lebih berhati-hati dan lebih bijak ya. Nah, utamakan pendekatan edukatif ya daripada hukuman keras. Corporal punishment itu kalau bisa kita hindari ya. Didik anak-anak Anda dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pendekatan edukatif. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kesimpulan dan refleksinya,
Disiplin yang diterapkan dengan bijak akan menciptakan suasana belajar yang teratur sekaligus membentuk karakter siswa. Ya, karena karakter itu tidak dibentuk dalam satu malam, satu minggu, ya, satu bulan, tidak. Tapi karakter itu dibentuk oleh pembiasaan perilaku-perilaku yang Anda terapkan itu. Nah, oke, baik. Nah, refleksinya silahkan kalian jawab apa pengalaman Anda terkait guru yang berhasil menegakkan disiplin dengan cara mendidik. Mengapa hal itu efektif? Oke, coba Anda share pengalaman Anda, guru yang seperti apa yang berhasil menegakkan disiplin dengan cara mendidik. Ya, oke. Dan mengapa hal itu efektif? Oke, eh, teman-teman, saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan di video kita selanjutnya. Oke, that's all for today. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.